Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi wa asrarihi wa khususiyatihi fid dharain amin. Kalau yang bawa kitab halaman 214 ma hukmul jahri bidzikri kama nusyahiduhu katsiran fil mujtama'. Bahas tentang masalah zikir nyaring sesuai dengan pertanyaan salah seorang jamaah pada rutinan 2 minggu yang lalu di dalam Ustaz Haji Matul Arifin. Tahun yang hadir napa punten saya tanya. Oh. Kemarin bertanya tentang bagaimana hukumnya zikir nyaring, minta dalilnya. Kita sangat senang kalau ada yang mempertanyakan tentang tradisi amalia nahdliyah ini, terutama dari sisi dalilnya, sehingga kita punya pijakan. Yang tidak suka biar paham bahwa Nahdlatul Ulama mempunyai dalil. Yang setuju biar tambah kokoh, dia punya pegangan. Nah, sesuai janji 2 minggu yang lalu saya akan jawab, akan saya baca dalam kitab Hujaj Al-Qat'iyah ini, karena kemarin pelajaran materinya adalah Ihya, Mukhtasar Ihya. Alangkah sokoni halaman 214 ndak apa-apa. Meskipun dah hadir, mudah-mudahan nanti ada yang merekam dan bisa disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hukmul jahri bidzikri kama nusyahiduhu katsiran fil mujtama'. Bagaimana hukum menyaringkan zikir sebagaimana kita saksikan di sebagian besar di kalangan masyarakat fil mujtama'. Hampir di semua masyarakat kalau zikir nyaring, bukan hanya setelah saya sholat, tapi tahlilan dan lain sebagainya nyaring. Jawab, inna dzikra ibaratun an ihda wasail ittisal bainal 'abdi wa khaliqihi. Bahwa sungguhnya zikir itu adalah merupakan ungkapan dari salah satu sarana menyambungkan rohani antara hamba dan penciptanya. Fabi dzikri yatma'innu qalbul insan. Maka dengan zikir hati manusia akan menjadi tenang. Li'annahu indama yaqumu bil istislami tami li rabbih subhanahu wa ta'ala ya'rifu bi anna nafsahu dhallat dha'ifatan wa qasiratan. Karena sesungguhnya ketika yaqumu melaksanakan manusia bil istislami tami dengan penyerahan diri secara total kepada Tuhannya subhanahu wa ta'ala, ya'tarifu maka dia sadar bi anna nafsahu dhallat dha'ifatan wa qasiratan, bahwa dirinya itu senantiasa hamba yang sangat lemah dan terbatas. Ketika seorang berzikir itu menunjukkan pengakuan bahwa dirinya lemah, bergantung kepada Allah dengan mazkur. Wa min sama, dari sana la budda min ada'i dzikri bi kamil qalbi war ruh. Oleh karena itulah harus dalam pelaksanaan zikir itu dilakukan dengan hati yang sempurna dan jiwa yang sempurna. Hati yang fokus, pikiran fokus, rohani disambungkan. Wa bikulil khusyuk wa tuma'ninati, dan dengan khusyuk dan tuma'ninah. Tuma'ninah ini tenang, jadi tidak main cepat-cepatan, khusyuk dan tenang. Wa min ajli dzikri bil qalbil khashi' yahtaju ila badil juhud.
ghairil khafifati. Dan dalam rangka zikir dengan hati yang khusyuk ini membutuhkan kepada pengorbanan yang tidak ringan. Ila badil juhud, pengorbanan yang tidak ringan. Zikir khusyuk nikah butuh konsentrasi, butuh pengorbanan tenaga, pikiran. Wa likulli insanin tariqatul khassa fi dzikri, dan bagi setiap orang adapun metodenya yang khusus dalam zikir. Setiap orang ini punya kenyamanan cara berzikir kepada Allah. Karena Allah hanya menyuruh di Quran, di hadis Nabi juga kita ini disuruh berzikir. Dalam surah Al-A'raf, misalnya dalam surah Al-Ahzab ayat 41 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kamu dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbih kepada Allah pagi dan sore. Enggak ada, jangan nyari, enggak ada penjelasan. Tapi Allah mutlak menyatakan banyaklah berzikir. Bahkan ada di dalam lain faida qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Jika sudah mulai masuk ke dalil, nanti kita akan jelaskan dalil ulama-ulama yang tidak mau nyaring dan ulama-ulama yang nyaring. Tapi secara umum Allah memerintahkan, wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah di waktu sore, pagi dan sore. Al-Ahzab 41. Dalam surah Al-Jum'ah, dalam surah yang lain disebutkan juga faida qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau selesai salat, zikir kepada Allah, berdiri, duduk atau berbaring. Misal tidak bisa bersila, salatnya darurat, maka atikirah tak mampu untuk duduk, baring. Dalam Quran dalam surah Jumat juga faida qudiyatis salatu min yaumil jum'ah fas'au ila dan apa faida qudiyatis salatu ada di ayat juga, zikir juga banyak ayat yang menjelaskan itu. Karena setiap manusia memiliki thariqah khusus di dalam zikir. Kenyamanannya begini, Naqsyabandiyah cara zikirnya yang enak begini caranya. Ar-Rifaiyah begini, dengan cara berdiri sambil bergoyang. Caranya begitu, malah cepat wasil, cepat cepat nyambung ini. Bukan bid'ah itu. Kita pun kadang cara zikir macam-macam kadang. BNN. Itu cara. Dan itu cara tidak diajarkan secara khusus. Yang diajarkan udzkurullaha zikran fawahidun yajidu khusyu'an akmala inda dzikri jalisan. Satu orang merasakan kehusyuan secara sempurna ketika zikir jalisan, dalam keadaan duduk, mustaqbil kiblati, menghadap kiblat. Ada orang yang zikir itu yang khusyuk kalau duduk menghadap ke barat. Menghadap ke barat maksudnya ke kiblat, karena posisi kita ada di timurnya Ka'bah. Wa bainama kana al-akhar la yajidu khusyu'an illa idza dzakarallah qa'iman aw masyian. Ketika di sisi lain ada seseorang yang tidak menemukan kehusyuan melainkan ketika zikir dalam keadaan berdiri. Ini thariqah rifaiyah. Di antaranya tuh berdiri. Aw masyian atau berjalan. Wa mislu dzalika adzikru bil jahri. Demikian pula adapun zikir dengan jahar. Wa indama kana al jahru bil dzikri la ya'ti bil khusyu' wa innama ya'ti bil israr fal afdal wal israr aw al ikhfa'u. Nah, ketika ada menjaharkan, menyaringkan zikir tidak mendatangkan kehusyuan dan hanya saja mendatangkan kehusyuan itu al-israru, apa israr, memelankan zikir, fal afdalu wal israr wal ikhfa'u. Maka yang afdal adalah memelankan dan menyembunyikan zikir. Kalau memang yang khusyuk pilihannya itu sir, pelan. Kalau yang khusyuk itu dengan cara nyaringkan. Karena Al-Quran, hadis tidak menjelaskan secara
konkret tentang cara metode berzikir. Wa hakadha idza sya'ara al-insanu bil khusyuk. Demikian pula apabila seseorang merasakan kehusyuan, aktsarah lebih banyak indal jahri bidzikri. Ketika menyaringkan zikir menemukan kehusyuan, fal afdalu lahu al-jahru. Maka yang lebih afdal baginya adalah nyaring. Kama sharraha Imam As-Suyuti fi kitab Al-Hawi lil Fatawa, sebagaimana ditegaskan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawa. Imam As-Suyuti, Al-Hafidh As-Suyuti punya kitab namanya Al-Hawi. Al-Hawi lil Fatawi. Ini kumpulan fatwa beliau. Dan beliau ini seperti dikatakan bila beliau Al-Hafidh. Al-Hafidh ini kan hafal hadis minimal 100.000 lengkap dengan sanadnya. Satu hadis bisa sampai 20 perawinya. Dan 20 orang ini diketahui semua latar belakangnya. Ini namanya takhrij hadis. Dan beliau punya tafsir namanya Abdul Mansur fi Tafsir bil Ma'sur, belasan jilid. Setiap ayat ditafsiri dengan hadis-hadis Nabi sampai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Bisa dibayangkan itu. Tapi kalau kita nyebut kitab, kadang saudara kita sebelah tidak mood, tak mau, karena itu dianggap karangan ulama. Kenapa kita berpatokan dengan pikiran orang, tidak langsung menuju Al-Quran dan hadis saja? Ini biasanya. Maka kalau seperti itu kita jawab pakai Al-Quran. Jadi kalau tidak mau kepada pendapatnya Mas Suyuti tadi, dan juga logika yang disampaikan tadi, bahwa yang diperintahkan Allah itu berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ini surah Al-Ahzab 41. Enggak menyebut metode, tapi zikir sebanyak-banyaknya. Kemudian dalam ayat lain, fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau selesai sholat, zikir kepada Allah berdiri, duduk, atau berbaring. Ini mutlak. Lalu gimana kalau ada ayat Al-Quran yang menjelaskan, misalnya dalam surah Al-A'raf ayat 55. Ini kan saya lengkapi dengan nomor surahnya. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan wa dunal jahri innahu la yuhibbul mu'tadin. Ini yang sering dijadikan dalil oleh saudara kita sebelah bahwa ketika kita zikir nyaring hukumnya bid'ah. Karena Qur'annya jelas, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian. Tadarruan dalam keadaan khusyuk, merendahkan diri, wa khufyatan, dan lirih. Wa dunal jahri. Bahkan di belakangnya ada kata-kata wa dunal jahri, tidak nyaring. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Melampaui batas dalam menyaringkan suara, melampaui batas dalam permintaan. Orangnya tidak begitu punya, tapi minta pesawat. Itu doanya mu'tadin. Doanya orang yang melampaui. Ini banyak tafsirannya ya. Bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Banyak tafsirnya. Itu yang sering dipakai. Ayat yang kedua yang sering dipakai oleh sahabat sebelah ini. Udzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyah. Udzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyah wa dunal jahri minal qawli bil wudu'i wal asal wa la takum minal ghafilin. Al-A'raf ayat 205. Mungkin nomorin saja. Al-A'raf 25. Udzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyah. Udzukur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil wudu'i wal asal wa la takun minal ghafilin. Berzikirlah kepada Tuhanmu Muhammad fi nafsika, di dalam dirimu, tadarruan wa khifatan, dengan merendahkan diri, wa khifatan, dan pelan, sembunyi, wa dunal jahri, dan tidak nyaring, minal qawli bil wudu'i wal asal, di waktu pagi dan sore, wala takun minal ghafilin. Jangan sampai engkau Muhammad masuk orang-orang yang lalai. Lalai tidak berzikir kepada Allah. Minimal 5 kali sehari semalam berzikir kepada Allah melalui media sholat. Jangan kamu jadi orang yang lalai Muhammad. Rasulullah masih diwanti-wanti.
Yang ketiga, dalil yang sering dipakai oleh sahabat sebelah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketika para sahabat melakukan perjalanan dengan Nabi, ketika menuruni lembah, mereka bertahlil, bertakbir nyaring. Lalu Nabi bersabda, "Ayyuhan nas, arbi'u anfusakum." Wahai sahabat-sahabatku manusia, kasihanilah dirimu. Jangan sampai begitu nyaring-nyaring bertakbir. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban, karena kalian itu tidak berdoa kepada orang yang tuli, wala ghaiban, dan tidak kepada zat yang ghaib. Innal ladzi tad'unahu sami'un qarib. Sesungguhnya zat yang kau berdoa kepadanya itu sami'un qarib, maha mendengar dan maha dekat. Rawahul Bukhari Muslim. Ini kalau dilihat hadisnya sahih. Bukhari Muslim. Ini hadis tingkat pertama kesahihannya. Pas ada 2 ayat lagi. Jadi kalau kita tidak mantap keyakinan kita dalam bernahdlatul ulama, berorganisasi ikut Nahdlatul Ulama, ini kan goyah nih kayak beriin ayat nih kan. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah wa dunal jahri. Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan cara merendahkan diri dan lirih, jangan wadunal jahri, jangan nyaring. Innahu la yuhibbul mu'tadin, karena Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Al-A'raf 55. Ini beriin ayat nih, kapan goyah sudah ke NU-annya. Tapi ulama NU ini dalam membahas, menelaah ayat-ayat Al-Quran ini moderat nikah artinya menggunakan nalar, tidak tekstual. Kalau hanya ada ayat Quran dicomot dijadikan dalil, ini namanya tekstual. Ini bisa bahaya dalam memahami, karena tidak menyambungkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Kalau satu sisi Nabi tadi mengatakan kasihanilah dirimu, jangan begitu. Kalau zikir nyaring begitu sampai berteriak-teriak, karena kamu tidak sedang berdoa kepada orang yang tuli dan waib. Nah, lalu sekarang perhatikan, ini juga hadis sahih. Ini makanya hadis riwayat Bukhari Muslim juga. Jadi kebetulan saya di rumah punya Sahih Muslim. Ini ayat hadis 300 sekian. Salah satunya riwayat Abdullah bin Abbas. Ini sepupunya Nabi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata beliau, kuntu a'lamu idan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Atau kuntu a'lamu inqidu as-salatan nabi bitakbir. Ini riwayat lain Al-Bukhari. Artinya saya, kata Abdullah bin Abbas, paham bahwa Nabi dan sahabat ini selesai sholat subuh, selesai sholat, kalau sudah dengar suara-suara takbir. Mereka hadis sahih. Kalau ini diabaikan hadis sahih ini, gimana? Jadi harusnya itu digabungkan. Saya paham Nabi menyelesaikan sholat dan sahabat itu kalau selesai sholat, saya pahamnya kalau sudah kedengaran takbir itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ini sahih. Jadi jangan dipakai yang hanya ini, arbi'u anfusakum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Maka kita dalam beragama, katanya Gus Mus itu, satu kuncinya ngaji. Ngaji. Kalau tidak ngaji, ya tadi itu hadisnya Sahih Bukhari yang ini dipakai, yang satunya tidak dipakai. Ini hadisnya sahih. Selain tadi bahwa ada ayat-ayat lain yang mutlak, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Banyak. Betul. Inna raf'as saut bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdin nabi. Katanya Abdullah bin Abbas, sesungguhnya meninggikan suara dengan zikir, raf'as saut bahasanya, hina yansarifun nas minal maktubah, ketika para sahabat selesai dari salat maktubah, kana ala ahdi nabi, itu terjadi di masa Nabi. Jadi di masa Nabi zikir nyaring ini, logikanya lagi, kalau zikir ini tidak nyaring, jadi ajaran Nabi zikir ini pertama zikirnya kudu nyaring.
Kenapa sahabat bisa paham? Ketika selesai sholat itu pakai subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika. Kalau Nabi dikira sama begini, assalamualaikum, mana nang Nabi? Apakah sahabat akan paham? Dan sahabat mengajarkan lagi kepada tabi'in dan seterusnya. Contoh kecil misalnya ini Ustaz Haji Teddy dengan saya sholat. Lalu saya bilang, Ustaz Teddy sampaikan ke Cimiftah. Saya manggil, sampaikan. Tak kira paham. Apanya mau disampaikan? Saya tak kebi. Tapi kalau saya bilang kalau kalian selesai salat maka bacalah biburukuli salatin, bacalah subhanallah salasan wa salasin. Nabi dalam hadis sahih lain juga sering ketika selesai sholat itu kadang Nabi ini langsung menghadap ke jamaah, kadang Nabi miring begini sebelah kanannya ini hadis sahih juga. Nah itu Nabi menghadap langsung, Nabi miring, ini kan dalam rangka menuntun para sahabat untuk zikir bersama, karena Nabi ini musyari, memberikan syariat. Jadi kan Nabi subhanallah dan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu ada di Nabi diajarkan, oleh Nabi diajarkan begini, tuntun. Maka jalan tengahnya, kalaupun misalnya ada tadi yang tak mau zikir nyaring dengan hadis-hadis dan ayat-ayat tadi itu, monggo silakan, tidak masalah. Nah, berarti ini jamaahnya sudah alim semua. Tapi Nahdlatul Ulama karena kebagian di daerah-daerah, di tempat-tempat yang tradisional, masyarakat pedesaan, kalau tidak diajak zikir, tidak mau zikir, sudah diajak zikir nyaring mereka akan cenengi budi. Nah, ini maka metode dakwahnya di sini jalan juga. Sudah dituntun itu tak jelas itu. Sudah dituntun, sudah diapa, maka tetap istighosah itu nyaring. Allah bihamdi ya qadim ya qadim. Kenapa? Dinyaringkan pun mereka tidak ikut. Apalagi tidak seamunya istighosah kubro. Diam. Ngopi selain nanti itu. Ini namanya metode dakwah. Jadi sudahlah. Jadi yang misalnya tak senang, ini berarti jamaahnya sudah pintar semua. Ketika assalamualaikum adzikir masing-masing. Meskipun kalau dilihat ud'u rabbakum, berdoalah. Ini ada ulama yang menafsirkan begini. Itu yang disuruh dak nyaring, yang tadullu'an wa khufya, yang pelan-pelan, itu khusus doa. Makanya ud'u rabbakum, berdoa. Kalau doa itu harus masing-masing. Jangan, ya Allah, saya minta sapi, ya Allah, saya minta mobil, sisitung nang ngucap saya minta aroma, kan repot di majelis itu. Masing-masing berdoa dengan doa yang lain tapi nyaring. Ramajan malaikat ya. Jadi kalau doa pelan memang, karena masing-masing permintaan tidak sama. Apalagi misalnya yang masih bujang minta abini, minta istri, kan malu. Atau yang sudah kawin misalnya abini boleh, kan repot tuh. Suami istrinya tak akur, misalnya tak akur, lalu nyaring. Makanya ud'u, berdoa bahasanya. Ini ada mufassir yang menjelaskan begini. Ini mufassir yang ahli nahwu, ahli sorob, balagha, mantik segala macam, bukan hanya dengan otaknya. Apa ratusan ribu hadis itu loh. Ini ada yang begitu. Nah kalau zikir beda. Kalau zikir itu sama, la ilaha illallah, semuanya la ilaha illallah, satu tujuan. Makanya nyaring. Di samping tadi ta'lim. Ini yang mengatakan diantaranya Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini punya Syarah Bukhari puluhan jilid. Kita tidak mengarang satu kitab pun sudah menyalahkan Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan waqad yustahabbu idharuhu mimman yuqtada bihi ala iradatil iqtida. Disunahkan menyaringkan zikir bagi orang yang diikuti.
wa yuqaddar bidzalika biqadril hajat, tapi diukur sesuai dengan hajat. Maka jalan tengahnya supaya tak tukaran, kalau jamaah musholanya sudah bagus semua, bukan anak TK, bukan anak MTS, ya nyaring biar mereka tetap berzikir, karena harus dikomando. Dan rata-rata masyarakat kita harus dikomando. Kalau tidak dikomando tadi, zikir masing-masing. Jadi jelas itu dalilnya. Masing-masing punya dalil, tidak usah saling menyalahkan, karena juga sama-sama hadis sahih. Ini perang dalil namanya. Kalau perang dalil ini tidak anu sudah sekarang, tak musim sudah. Yang ada itu ya berlomba-lomba kebaikan. Sama seperti yang sering guyonan itu, tak penting dalil kunut itu sunnah atau bid'ah atau tidak. Yang penting berlomba-lomba sholat subuh berjamaah. Sekarang sudah tidak lagi ada perdebatan karena sudah banyak yang tidak sholat subuh. Ini mungkin yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Yang terakhir, yang empat, ini perlu dibaca di kitabnya itu. Ini juga yang menguatkan dalil harus boleh nyaring. Ini hadis Abi Hurairah, Imam Bukhari, rawahu Imam Bukhari. An Abi Hurairah qala Nabi yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ini hadis qudsi. Ana inda dhamni abdi, saya sesuai dengan prasangka hambaku terhadap. Wa ana ma'hu, aku selalu bersamanya dia, kata Allah. Idza dzakaroni, apabila dia mengingatku. Setiap hamba mengingatku, maka disitulah ada aku. Fa in dzakaroni fi nafsi, kalau dia mengingat aku di dalam dirinya, dalam hatinya, dzakartu fi nafsi, saya ingat dirinya itu, ingat dia di dalam diriku juga. Kalau dia zikir kepadaku ini di hatinya, saya juga, dia ada di hatiku juga, kata Allah. Ada pada diriku. Wa in dzakaroni fi malain, nah ini yang menjadi syahid. Kalau dia menyebut aku fi malain, di tengah orang banyak. Menyebut Allah di tengah orang banyak itu masa begini. Pasti ngomong gitu. Ini hadis qudsi, ini dalilnya lebih hadis sahih ini, hadis qudsi ini, Allah yang berfirman. Wa in dzakaroni fi malain dzakartu fi malain khairin minhum. Jika dia menyebut aku di tengah orang banyak, maka aku menyebutkannya, aku mengingatkannya, mengingat dia juga fi malain khairin minhum, di tengah orang banyak yang lebih hebat dibandingkan manusia yang ada di sekelilingnya. Yakni Allah sebut namanya di tengah-tengah malaikat. Malaikat ini mala khairun minhum, kumpulan makhluk yang lebih baik dibandingkan kumpulan manusia. Ini juga termasuk dalil yang mendukung bahwa tidak masalah zikir nyaring, terutama dalam rangka untuk menuntun masyarakat yang masih awam pada khususnya. Atau tadi kalau zikirnya nyaring lebih khusyuk, nyaring betul. Tapi bagi yang tidak mau nyaring lebih khusyuk, kalau tidak nyaring monggo silakan. Ada dalil juga tadi, ada dalilnya juga. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.